kacamata Bu ya. Panas. Ih, Raffi suaranya kayak bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah dahu la syarika lah, ahadan somadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman syahalallahu tariqan ilal jannah. Wa fi hadisil ukhra man kharaja min baitihi li talabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa khtim lana minka bi khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna minka fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukhtarum, para alim ulama, para asatid, para asatidat, para hujat, para kiai, para tuan guru, tentunya yang kami muliakan, yang kami hormati, teristimewa akhinal kiram al ustadz Miftah Hidayat serta reng-rengannya, yang mudah-mudahan selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga segenap aparatur pemerintah dari desa, RT, RW semuanya, yang mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan keberkahan fadl daripada Allah. Pada pagi yang cerah ini menjelang siang, kita diberikan kesempatan untuk bermuwajahah, untuk bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka yaitu milad dari Madrasah Manbaul Ulum. Mudah-mudahan madrasah ini senantiasa dijaga dan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu bapak, adik-adik semuanya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar. Nah, di sini juga sebetulnya saya ya karena guru saya yang manggil Ustaz Miftah, jadi Al Fakir datang ke sini. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa kemuliaan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala letakkan adalah di dalam ketaatan.
Dan untuk bisa taat kepada Allah, seseorang ini harus punya ilmu. Dan alhamdulillah di desa kita, di kampung kita ini, Allah anugerahkan banyak ulama, banyak tuan guru, banyak pemikir agama yang mewujudkan cita-cita kita untuk menjadi orang yang mulia. Bu, saya mau tanya Bu, ibu mau nggak anaknya jadi dokter? Anaknya jadi anggota MPR? Bu, mau nggak anaknya jadi insinyur? Mau nggak Pak anaknya jadi ulama? Bohong. Pak, mau nggak anaknya jadi hafid Quran? Dalam mafhum hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menjadikan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tentunya yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, kelak di yaumil kiamah orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, ibu-ibu, betapa bahagianya ya putra putri kita, Masya Allah, yang saat ini sedang belajar di madrasah. Perlu diketahui, untuk kesuksesan cita-cita kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehin, solihat, ini ada caranya ya. Kayak ibu mau masak, bikin ikan apa Bu? Pesmol, caranya pakai jahe apa pakai kunir Bu? Ya dua-duanya. Biar enggak amis pakai jahe ya kan, biar kelihatan kuning. Tangannya kuning habis makan itu pesmol ya. Nah, ibu sekalian ya, dalam belajar ini ada proses, ada cara untuk meraih daripada kesuksesan dalam mendidik anak kita. Jadi nggak sembarangan kita naruh anak kita di madrasah, tiba-tiba nanti setahun 2 tahun langsung jadi ulama. Enggak. Kita naruh anak kita 1 tahun langsung hafal Quran. Tidak. Bahkan yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya pun yang sudah bertahun-tahun baca Quran nggak hafal-hafal. Berani dites? Berani? Suruh baca surah Yasin berani? Yasin. Yasin wa ilaihi turja'un gitu ya, langsung sadaqallahu azim. Jamaah sekalian, di dalam salah satu syair yang sering kita baca, ada syair namanya ala la tanalul ilma illa bi sitatin. Ingatlah bahwa tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini gak lama-lama, tenang saja ya, gak lama-lama. Kayaknya udah pada gelisah semua dari pagi ya. Kasihan banget, saya baru nyampe Bu, saya dari subuh. Yang pertama ya, kalau anak kita pengen berhasil, itu syaratnya wadukain. Apa Bu? Apa dukain? Zakiun, artinya cerdas. Mohon maaf ya. Kalau kita punya anak ya nggak cerdas-cerdas amat, itu nggak usah dititipkan ke pesantren loh ya. Nanti kalau nggak pinter biasanya disalahkan ustadznya, kiainya. Kita kalau punya anak cerdas, pinter, itu biasanya ditaruhnya apa Pak? Ditaruh di fakultas kedokteran, jadi insinyur. Giliran yang agak nakal-nakal itu dititipkan ke pesantren. Itu saya sudah bertahun-tahun Pak. Pak Ustadz, anak saya sudah 6 tahun kok nggak hafal-hafal Quran. Mohon maaf itu, waktu bikinnya pakai bismillah nggak? Saya bilang gitu. Ternyata nggak pakai bismillah. Itu nggak cerdas, itu bawaan dari orang tua. Biasanya buah itu nggak jauh jatuhnya dari pohon, kecuali kalau dimasukin ke kerdus, diekspor ke Amerika, bisa aja kan. Maksudnya ada kemungkinan, walaupun bapaknya orang biasa, bukan orang alim, bukan hafid, insya Allah kita punya anak bisa jadi orang alim, bisa jadi hafid Quran. Cerdas terus minta. Nabi Zakaria pengen punya anak, doa. Nabi Ibrahim pengen punya anak yang cerdas, doa. Nabi Zakaria dikasih anak yang sangat cerdas, namanya Sayyidina
Yahya. Nabi Ibrahim bertahun-tahun pengen punya anak, anaknya sekali lahir langsung orangnya pinter. Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang pertama syaratnya kalau mau berhasil nuntut ilmu harus cerdas. Jadi yang kurang-kurang cerdas itu dimasukkan ke fakultas ekonomi aja, biar gak lulus-lulus ya. Yang kedua hirsun, pakai sod, hirsun. Harus apa? Halo? Hirsun itu rajin. Bapak punya anak, ibu punya anak, anaknya ini cerdas, tapi ogah-ogahan males. Ya. Baru kelas 2 di madrasah langsung keluar. Kira-kira jadi ustadz apa jadi apa? Jadi apa? Gak mungkin. Bisa. Perlu proses. Maka perlu punya anak ini kita kasih semangat. Maka tugasnya orang tua di samping kita mengasih jajan, ngasih sangu, juga harus menyemangati. Kadang-kadang yang semangat anaknya ke pengajian, orang tuanya nggak semangat, betul? Betul? Yang ketiga, wastibarin, harus sabar. Ingat ini buat ya orang tua, buat anaknya, buat pengajar. Dalam belajar itu syaratnya harus sabar. Kalau nggak sabar nggak akan jadi. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam, Pak, itu gototnya bukan main, punya badan tinggi besar, pernah berantem, pernah duel sama orang Kipti. Kipti itu sukunya Fir'aun. Jadi ada Bani Israel dari kampungnya Nabi Musa sama kaum Kipti. Ini bertengkar, namanya laki-laki kalau bertengkar berantem. Sama Nabi Musa dipisah nggak mau. Akhirnya orang Kipti ditempeleng. Sekali ditempeleng langsung sampai ke kuburan. Gimana kencengnya itu tempelengannya Nabi Musa. Tapi ketika beliau menceritakan tentang sesuatu hal dalam Al-Quran, apakah yang membuat engkau paling berat, melelahkan, capek, perlu kesabaran? Maka beliau mengatakan, laqad laqina min safarina hada nasoba. Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Jadi jangan dikira ustadz-ustadz yang ngajar di madrasah itu, ibu, bapak, itu gampang. Itu makan hati. Kalau pinter anaknya, itu yang terkenal bapaknya, ibunya. Tapi kalau bodoh, nggak pinter, itu yang terkenal gurunya. Itu muridnya siapa itu? Oh, katanya muridnya Ustadz Miftah. Yang kena siapa? Gurunya. Padahal malam didoain, pagi di ngajiin, malam lagi terus begitu. Maka perlu kesabaran. Nabi Musa sabar. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal sebagai ulama dari mazhab Syafi'i yang punya kitab fikih yang luar biasa, beliau pernah belajar 10 tahun. 10 tahun nggak ada satupun ilmunya yang nyangkut. Ini baru sebulan ngaji, anaknya ditanya nggak bisa, ibunya marah-marah. Kamu diajarin apa saja sih? Padahal SPP udah lunas. Iya kan? Padahal anaknya yang males, nggak sabar. Maka apa? Maka kita perlu sabar. Yang ke berapa, Bu? Yang keempat, wabul qatin. Syaratnya agar ilmu berhasil yaitu adanya bekal. Dan ini mutlak. Ketika ada guru, ada murid, maka ada orang tua yang support. Apa? Yaitu keperluan agar madrasah berjalan, agar jadi kayak ibu punya mobil, punya motor, tapi nggak diisi bensin, kira-kira jalan nggak, Bu? Bannya udah oke, mesinnya oke, orangnya oke, ya. Udah pakai jaket, udah pakai kacamata hitam, tapi
tapi ternyata bensinnya nggak ada, jalan nggak? Begitu pula, mesti ada bekalnya, dan itu kewajiban orang tua. Jadi di madrasah dengan sekolah biasa beda, mohon maaf ya. Kalau di sekolah ini ada pulang perginya, di madrasah kita juga bisa pulang pergi. Tapi ingat, kalau di pesantren, di madrasah ini ada nilai plusnya. Apa? Yaitu akhlak dan karakternya. Dan ini nggak bisa dibeli di mana tempat, di apotek juga nggak ada. Harus dengan akhlak. Kalau sekarang ada istilah dalam dunia pendidikan apa itu Pak? Namanya pendidikan karakter. Kalau dalam Islam sudah ada namanya akhlakul karimah. Jadi walaupun ilmunya tinggi tapi nggak punya akhlak, maka tidak ada artinya. Boleh nggak anak kita jadi dokter? Boleh. Boleh nggak anak kita jadi insinyur? Boleh nggak anak kita jadi tentara? Tapi ingat, ajari anak kita, juga titipkan anak kita agama. Otak, ya, kata Kiai Zainuddin MZ, kalau Bapak masih ingat dulu, otak boleh Jerman, otak boleh Prancis, otak boleh Eropa, tapi hati tetap Mekah. Jadi otaknya cerdas, pinter, tapi akhlaknya juga akhlakul karimah. Selanjutnya yang ke berapa itu? Kelima ya. Yang kelima, wa irsyadu ustadin. Dalam proses belajar juga harus ada di antara elemennya, yaitu seorang guru. Biasanya guru ini mempengaruhi muridnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya kencing berlari, berarti muridnya terbang. Sangat. Guru itu digugu dan sedikit saja kesalahan guru itu bisa menjadi noda begitu banyak. Tapi kalau orang awam, orang jahil, nggak masalah. Kenapa? Ya karena memang orang jahil. Tapi kalau orang alim jadi masalah. Maka perlu pembimbing. Titipkan anak-anak kita di tempat-tempat yang kita yakini akidahnya benar, juga sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sesuai dengan apa yang menjadi peraturan di negara kita, pemerintah kita, sesuai. Karena ada beberapa majelis, beberapa pesantren, kalau Bapak baca di media sosial, ibu-ibu baca ya kan, ada santri-santrinya yang kena kasus, ada kiainya yang kena kasus. Nah ini kita hindari. Dari mana kita tahu? Kalau di situ kita langsung datang dan kita tanyakan akidahnya. Alhamdulillah di kampung kita, di desa kita ini, insya Allah tuan-tuan gurunya, para kiai-kiainya, para ustadz-ustadznya semuanya aswaja yang tentunya menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keenam, yaitu watulu zamanin. Harus panjang masanya, tidak cukup sebentar dalam belajar ilmu. Kalau sudah di madrasah 4 tahun, 6 tahun, berarti nanti kita titipkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi. Sudah hafal Iqra, doa-doa sudah semuanya, nadom sudah hafal semuanya, kita tingkatkan, mulai ngapal Qurannya sudah hafal, kita ngapal Riyadus Sholihinnya. Sudah Riyadus Sholihinnya hafal, dihafal majmuknya, dihafal daripada kitab-kitab yang besarnya. Kalau perlu Ihya Ulumuddin dihafal, Hilyatul Aulia dihafal, kitab-kitabnya para ulama dihafal. Memang kerjanya santri itu menghafal. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur alhamdulillah. Karena salah satu karunia Allah adalah seseorang itu diberikan ilmu. Bu, Pak, ya, kuota ilmu itu sangat sedikit. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Jadi orang yang pengen belajar agama itu sedikit.
Banyakan di mall apa banyakan di madrasah? Banyakan di pasar apa banyakan di majelis? Banyakan di pasar. Padahal insya Allah dengan kita duduk di majelis, dengan kita duduk di majelis ilmu, belajar ilmu, ini Allah akan turunkan keberkahan. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi li talabul ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia niat menuntut ilmu, maka dia dihukumi seperti fisabilillah. Dan orang yang fisabilillah, dia tidak akan mati kecuali kalau dia bangkit dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Sampai para malaikat-malaikat semuanya sampai bersop-sop ke langit, membentangkan sayapnya, menaungi orang-orang yang belajar daripada agama. Ini satu terakhir betul ini. Ada kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kakak beradik, orang tuanya sudah wafat, meninggal. Kemudian si kakaknya ini kerja, dan kerjanya ini sebagian dari hasil kerjanya dia peruntukan untuk biaya pesantrennya ngaji adiknya di Masjid Nabawi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika dia ngeluh, si kakaknya ngeluh, dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adik saya enak, dia cuman belajar di masjid, ngapal bersama Nabi, ibadah tok, nggak kerja, nggak nyangkul, nggak ke kantor. Sementara saya harus berkeringat, banting tulang, berangkat subuh, pulang malam demi untuk memberikan biaya kepada adik saya. Kok rasanya saya gimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah langsung tegur, "Hei fulan, tahukah kamu sebabnya rezeki kamu itu lancar, badan kamu itu sehat, kampung kamu masih dijaga dari gempa, dari lini, dari musibah, itu karena sebab adik kamu, anak-anak kamu yang selalu berzikir di madrasah, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu berdoa siang dan malam untuk kebaikan orang tua." Maka dia mengatakan apa? "Ya Rasulullah, ana redho. Pokoknya saya mau kerja mati-matian, nanti saya akan sekolahkan, saya akan pesantrenkan." Kadang-kadang mohon maaf,